Kedamaian bukanlah berarti absennya masalah dari kehidupan kita, tetapi adanya kehadiran Tuhan di tengah kita menghadapi sebuah masalah. Shalom saudara, suatu sukacita dapat kembali menyapa Anda di kesempatan ini. Dan sebelum kita beribadah online bersama-sama, kami ingin mengucapkan welcome home. Selamat datang, selamat bergabung bagi Anda sekalian yang baru pertama kali join dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja Mawar Siaran Jabodetabek. Bagi kami, gereja bukan hanya berbicara soal gedung, tapi sebuah komunitas orang percaya, di mana saya, Anda, kita semua terhubung dalam komunitas yang sehat. Di Gereja Mawar Siaran kami menyebut komunitas tersebut dengan nama Connect Group. Kami mengundang Anda, mari bergabung dengan Connect Group. Bagaimana caranya? Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar dengan menyertakan nama Anda, usia, nomor handphone yang aktif, dan alamat domisili Anda. Segera setelah kami menerimanya, tim penggembalaan kami akan menghubungi Anda dan menyediakan Connect Group. Saudara, kita bersyukur kita dapat memuliakan Tuhan dengan harta kita. Karena itu, kita bisa memberi persembahan adalah sebuah anugerah. Anda dapat mentransfer persembahan Anda ke nomor rekening yang tertera di layar. Tak berlama-lama lagi, mari kita mempersiapkan diri berdoa untuk memasuki ibadah. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu. Kalau kami boleh datang ke hadirat Tuhan bersama-sama meskipun secara online, tidak ada batasan untuk kami mengalami hadirat dan kuasa Tuhan. Karena itu kami memulai ibadah ini dengan antusias di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu Tuhan, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, ya Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkan hatimu. Tujuan hidup kami Tuhan, ku mau menyenangkanmu, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami mau menyenangkanmu, ya Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan hidup kami. Ku mau menyenangkan hatimu, ku mau sembah Engkau ya Tuhan, ya la 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 bai. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkan hatimu, ya la 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 se. Haleluya, haleluya, ya la 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 se. Ku naikkan syukurku, datang dari hatiku, ucapan syukur kami dari hati kami. Kami naikkan kepadamu, ya Tuhan, ya la 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 she, ya la 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 she, la 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 bai. Menyenangkan hatimu Yesus, itu kerinduan kami, itu kerinduan kami. Seumur hidupku ya Tuhan, ku mau senangkanmu. Haleluya, ya la 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 bai. Haleluya,
hadiratmu memandang wajahmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku mau terus menyembahmu. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sebentar lagi kami akan dengarkan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat, menjadi terang dalam hidup kami, memiliki solusi-solusi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi firman-Mu, Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar firman Tuhan disampaikan menjadi rema kekuatan buat setiap jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa membagikan firman Tuhan bagi setiap Anda hari ini. Dan hari ini saya percaya ada sebuah
berkat Tuhan melalui kuasa firman Allah yang kita akan pelajari, kita akan dengarkan bersama-sama saudara. Dan hari ini saudara, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan setiap kita. Dan pada hari ini kita akan belajar sama-sama dari tokoh Alkitab yang bernama Maria Magdalena. Saudara, Maria Magdalena adalah seorang wanita luar biasa yang kesaksian hidupnya sangat memberkati. Dan kisah hidupnya menceritakan Maria Magdalena ini diyakini sebagai seorang perempuan dari keluarga yang kaya yang tinggal di sebuah kota yang bernama Magdala, yang melayani Tuhan dengan apa yang ia miliki. Sebuah hal yang luar biasa saudara. Tetapi kita akan melihat saudara, apakah semua yang terjadi dari kehidupan Maria Magdalena ini baik-baik saja dari awalnya. Kita akan lihat latar belakangnya. Kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Markus 16 ayat 9 dikatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Saudara, sejarah mencatat bahwa Maria ini ternyata adalah seorang dengan masa lalu yang kelam. Ia dikenal sebagai seorang pendosa, dan Maria Magdalena ini tinggal di sebuah kota yang namanya Magdala. Magdala ini adalah sebuah kota yang memiliki sebuah reputasi khusus sebagai kota pelacuran. Dan di kota seperti itulah Maria hidup dan dibesarkan. Kita semua tahu bahwa atmosfer lingkungan tempat kita dibesarkan itu mempunyai pengaruh di dalam hati kita. Amsal pasal yang keempat ayat 23 berkata, memberitahukan kepada kita bahwa dari dalam hati kita memancarkan kehidupan. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang terus-menerus mengingatkan kita, itu akan tertanam di dalam roh dan jiwa kita, saudara. Dan Maria itu dibesarkan di sebuah lingkungan di mana ia melihat, mendengar, dan menjadi terbiasa dengan hal-hal yang mempengaruhinya secara negatif. Apalagi sampai Yesus mengusir 7 setan atau 7 roh jahat daripadanya. Tentu kehidupan dari Maria Magdalena, kehidupan masa lalunya ini, itu benar-benar kelam dan kompleks saudara. Dan oleh karena kondisi masa lalu yang begitu kelam itu, Maria Magdalena ini diberi label oleh kehidupan. Dia disebutkan sebagai perempuan berdosa karena masa lalunya. Kalau kita melihat saudara, apakah sih label itu tuh apa? Label itu adalah seperti nama yang melekat pada sebuah produk. Kalau Anda membeli produk tertentu, ada labelnya. Jadi label ini adalah nama yang melekat pada sebuah produk. Dan dari labelnya kita ini bisa mengenali produk ini ternyata buatan siapa? Kira-kira bagaimana produk ini? Apakah pantas kita ini membelinya dengan harga yang mahal? Dan sebagainya saudara. Demikian juga di dalam hidup kita. Seringkali ada label-label yang diberikan oleh kehidupan. Mungkin oleh orang-orang sekeliling kita. Dan yang juga kita percayai. Dan tidak jarang, label ini bukan hal yang baik. Bukan hal yang seharusnya kita percayai. Dan label yang diberikan oleh kehidupan ini saudara, seringkali berasal dari masa lalu kita. Latar belakang kita. Kelemahan kita. Bahkan kegagalan-kegagalan yang pernah kita perbuat. Saudara, coba Anda perhatikan label atau julukan apa yang diberikan oleh kehidupan bagi Anda saat ini. Apakah Anda memiliki label miskin? Anda dijuluki si miskin.
Atau Anda dijuluki tentang si penipu. Jangan berteman dengan dia, dia si penipu. Atau mungkin karena Anda sering sakit-sakitan, Anda dijuluki oleh lingkungan, oleh kehidupan sebagai, wah, orang ini si penyakitan. Jangan dekat-dekat, nanti ketularan. Atau mungkin Anda dijuluki oleh kehidupan, sekian lama sudah menikah, dan belum memiliki anak, Anda dijuluki, ini si mandul, seperti itu. Atau Anda dijuluki oleh kehidupan sebagai orang yang selalu gagal. Anda juga dijuluki mungkin sebagai orang yang tidak beruntung. Mungkin juga keluarga Anda karena tidak bahagia, karena mengalami sebuah kehancuran, keretakan rumah tangga, papa mama berpisah, sehingga kehidupan melabeli keluarga Anda sebagai keluarga broken home. Saudara, ada sebuah kebenaran. Tuhan tidak pernah mengikat Anda. Tuhan tidak pernah mengikat Anda pada masa lalu Anda. Tuhan itu membebaskan Anda bagi masa depan Anda. Pada waktu Yesus datang kepada seseorang, Yesus itu selalu melihat masa depan orang itu. Coba Anda lihat di Alkitab. Bagaimana apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan orang. Yesus membebaskan orang yang terikat dari dosa. Yesus membebaskan orang yang terikat dari roh jahat. Yesus selalu memenuhi kebutuhan orang dengan sebuah tujuan. Tujuan apa, saudara? Supaya orang tersebut punya masa depan. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Tuhan itu tidak pernah mengikat Anda pada masa lalu Anda. Dan Yesus datang untuk membebaskan Anda bagi masa depan Anda. Dan Tuhan itu apabila berbicara kepada Anda, Tuhan apabila berbicara kepada kita, Tuhan itu berbicara dari keadaan masa depan kita. Tuhan itu melihat masa depan kita. Oleh karena itu pada waktu Tuhan mendatangi seorang pria yang bernama Gideon. Pada waktu itu Gideon dalam kondisi ketakutan bersembunyi. Saudara lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Bahkan kata-kata itu sampai membuat Gideon itu kaget. Gideon sampai terperangah. Dan Gideon itu berkata, dia menjawab, siapakah aku? Karena secara kondisi dia lagi sembunyi, saudara. Tetapi Tuhan berkata dari masa depannya Gideon. Tuhan sudah melihat bagaimana di masa depan Gideon ini menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Oleh karena itu Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau hai pahlawan yang gagah berani. Saudara, Tuhan memandang kepada keadaan masa depan Gideon. Bukan pada keadaannya dahulu atau keadaannya sekarang. Demikian pula dengan Anda. Saudara, Tuhan melihat akhir dari Anda. Tuhan melihat ke masa depan Anda dan melihat Anda berubah. Tuhan melihat hal-hal yang baik berkembang dalam diri Anda. Dan hal-hal yang baik datang kepada Anda dan terjadi melalui Anda. Berapa banyak dari antara Anda dibeli label oleh orang-orang di sekeliling Anda? Hai orang gagal. Hai orang pecundang. Hai penipu. Keluargamu miskin. Sudah pasti kamu gak mungkin bisa berhasil. Berapa banyak kata-kata itu saudara Anda dengarkan. Label-label itu melekat di dalam diri Anda. Dan kata-kata itu membuat Anda lumpuh dan tidak berdaya. Hari ini saudara dengarkan firman Tuhan. Yesaya 62 ayat 2. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu. Dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan melihat engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Luar biasa janji firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa orang akan menyebut setiap engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dan firman-Nya juga berkata bahwa bangsa-bangsa, semua raja-raja
akan melihat kemuliaan Anda. Luar biasa saudara, janji Tuhan buat hidup setiap kita. Karena Tuhan memandang dari masa depan hidup kita. Saudara yang kukasihi, dengarkan saya. Menjadi miskin, merasa kekurangan, itu mungkin sebuah fakta yang saat ini sedang terjadi dalam hidup Anda. Namun, merasa miskin adalah hal yang berbeda. Miskin itu adalah kondisi yang sementara. Miskin itu adalah keadaan yang sementara. Tetapi merasa miskin itu bisa menjadi permanen. Kalau orang itu merasa miskin, orang itu bisa lupa bahwa ternyata ada Tuhan yang sudah terlebih dahulu ada di depan kita. Berbicara kepada kita dari tempat di mana posisi kita kelak, saudara. Saya teringat ada sebuah kisah di Alkitab tentang orang lumpuh yang sejak lahirnya. Orang ini setiap hari pekerjaannya adalah meminta-minta di bait Allah. Sampai suatu hari Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah berjumpa dengan orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini meminta sedekah kepada Petrus. Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudara, sebagai manusia, seringkali kita ini begitu terkondisi dalam melihat situasi yang kita hadapi saat ini. Dan kita berpikir pada waktu kita mulai memandang situasi hidup kita berpikir bahwa situasi ini pasti permanen. Akan berlangsung selamanya. Dan kita punya sebuah pola pikir, oh hal ini terjadi pasti akan permanen dan selamanya di dalam hidup kita. Orang lumpuh itu saudara, yang kita tadi sudah pelajari, sudah kita baca. Orang lumpuh itu menjadi miskin karena memang faktanya ia terlahir lumpuh. Tetapi sebuah pertanyaan, apakah ia harus merasa miskin seumur hidupnya? Oleh karena itu Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Apakah pada saat Petrus berikan kepada orang lumpuh itu, apa sih yang diberikan Petrus kepada orang lumpuh itu? Saudara, Petrus itu melepaskan imannya untuk orang lumpuh itu. Yang bukan hanya sanggup membuat dia berdiri, berjalan, melompat-lompat, bahkan memuji-muji Tuhan. Tetapi juga sebuah kegirangan, karena hidupnya pasti berubah setelah ini. Setelah ia tidak lumpuh lagi, dia pasti bisa bekerja. Dan hidupnya tidak perlu meminta-minta lagi. Ada sesuatu yang berubah dari dalam orang ini, saudara. Saudara, saat ini saya juga berdoa buat Anda. Saya berdoa agar kuasa yang sama dilepaskan atas hidup Anda. Demi nama Yesus berjalanlah. Setiap Anda yang lumpuh dalam pekerjaanmu, dalam semangatmu, dalam rumah tanggamu, saat ini bangkit dan berjalanlah di dalam nama Yesus. Saudara, firman Tuhan itu lebih tinggi dibandingkan dengan hukum alam atau hukum yang manusia buat atau situasi, kondisi yang Anda hadapi. Firman Tuhan memberitahukan kepada Anda siapa Anda sebenarnya, apa yang dapat Anda lakukan, dan apa yang dapat Anda miliki. Jika firman Allah berkata demikian, maka Anda pasti bisa melakukannya. Jika firman Anda berkata demikian, Anda bisa menjadi seperti itu. Oleh karena itu saudara, percayalah firman Allah. Karena ada sebuah kata penciptaan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dan hari ini saudara, apabila Anda dilumpuhkan oleh keadaan, hari ini saya mengajak Anda menemukan solusi dari hidup Anda. Ada 3 hal yang Anda bisa cek di dalam hidup Anda, saudara. Yang pertama adalah activator atau aktivasi. Saudara, Anda perlu mengenali pengalaman atau percakapan
atau situasi yang mengaktifkan julukan dalam pikiran Anda. Mulai coba Anda kenali pengalaman-pengalaman apa, percakapan-percakapan apa, atau kondisi situasi apa yang mengaktifkan julukan Anda. Seseorang itu, saudara, tidak bangun tidur begitu saja dengan sebuah kepercayaan bahwa ia tidak tahan melihat dirinya. Ia tidak tahan melihat penampilannya. Ia tidak tahan dengan kehidupan yang dijalaninya. Pasti sebelumnya ada percakapan, ada pengalaman, atau situasi yang mengaktifkannya, saudara. Nah, kalau hal itu sudah menjadi label, saudara, biasanya kita sudah sering mendengar, bahkan mungkin sejak masa kanak-kanak kita. Sebuah kata-kata yang salah dapat menandai hidup seorang anak secara permanen. Seorang anak yang menganggap dirinya nggak bisa apa-apa dan selalu membuat onar, sehingga dijuluki oleh orang lain, tetangga sekitarnya, teman-temannya, si pembuat onar. Maka anak seperti itu, saudara, akan sulit untuk bisa bertumbuh menjadi seorang yang helpful dan baik. Karena apa? Karena ada sebuah hal yang mengaktifkan. Julukan-julukan itu terngiang-ngiang terus di kepalanya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang anak yang baik di tengah sebuah julukan-julukan yang selalu ia dengar di pikirannya. Saudara, oleh karena itu saat ini Anda perlu cek label-label apa, julukan-julukan apa yang pernah dilekatkan oleh orang kepada Anda. Baik orang terdekat Anda maupun teman-teman Anda, bahkan orang tua Anda perlu cek. Mungkin mereka nggak sengaja, saudara, tetapi hal itu membekas dan melumpuhkan hidup Anda. Saudara, jika Anda lebih mempercayai julukan-julukan atau label-label yang orang berikan kepada Anda daripada apa yang firman Tuhan katakan tentang Anda, maka Anda tidak akan punya kuasa yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang berhasil. Saya ulangi, jika Anda lebih mempercayai label-label atau julukan-julukan yang orang berikan kepada Anda lebih daripada firman Tuhan yang mengatakan tentang Anda, maka Anda akan menjadi lumpuh dan Anda tidak akan punya kuasa yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang berhasil. Oleh karena itu, mulai hari ini, setiap kali Anda mulai mengingat sebuah percakapan, pengalaman, atau sebuah situasi yang mengaktifkan julukan di dalam hidup Anda, mulai ucapkan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang diri Anda. Mulai berkata-kata, terima kasih Tuhan, karena Tuhan menciptakan aku sempurna. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan menciptakan aku utuh. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan hidupku luar biasa. Aku percaya, aku akan dipakai Tuhan luar biasa. Mulai ucapkan kata-kata firman Tuhan, saudara. Efesus 2 ayat 10 dikatakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa janji firman Tuhan. Saudara, mulai belajar berkata-kata, aku percaya akan Tuhan yang punya rencana dan pekerjaan yang luar biasa baik yang disediakan buat Anda. Mulai bersyukur dengan pribadi Anda. Lihatlah diri Anda dengan kacamata firman Tuhan. Pada waktu Anda mungkin mandi, setelah mandi Anda berkaca, jangan Anda mulai mengucapkan kata-kata yang salah tentang diri Anda. Mulai ucapkan kata-kata syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau menciptakan aku luar biasa. Terima kasih Tuhan, aku ini berharga di matamu. Terima kasih Tuhan, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Mulai ucapkan saudara.
Alkitab memberitahu kepada kita di dalam Mazmur 139 ayat 14. Dikatakan seperti ini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Apa maksud ayat ini saudara? Dahsyat itu artinya hebat. Jadi Tuhan menciptakan Anda itu dengan satu hal yang luar biasa. Tuhan menciptakan Anda dengan tujuan yang hebat saudara. Tuhan menciptakan Anda dengan sebuah destiny yang hebat. Tuhan menciptakan masa depan Anda dengan sebuah masa depan yang luar biasa gilang gemilang. Kata-kata ajaib itu artinya apa saudara? Ajaib itu artinya diciptakan secara istimewa dan unik. Kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa Anda adalah hasil karya asli dari Sang Pencipta. Faktanya Anda adalah satu-satunya Anda yang asli, yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Diciptakan oleh Tuhan. Anda ini bukan imitasi, Anda bukan tiruan. Anda memiliki identitas jasmani yang spesifik. Sidik jari Anda spesifik. Suara Anda juga spesifik. Jejak kaki dan kode genetik Anda sendiri juga unik dan spesifik. Anda itu made in from heaven. Oleh karena itu saudara, sadarilah keistimewaan Anda. Mulai hari ini sadarilah Anda ini unik. Anda itu istimewa. Anda itu berharga. Dan dari situlah Anda akan temukan harga diri Anda yang sesungguhnya. Saudara, seringkali apa yang orang anggap sebagai kesalahan atau kelemahan adalah apa yang Tuhan anggap sebagai aset Anda yang terutama. Yang kemudian sedang menunggu untuk dibentuk sedemikian rupa sehingga membawa kemuliaan bagi Tuhan. Mulai hari ini lihatlah apa yang Anda kritik tentang diri Anda sendiri. Atau apa yang orang lain tampak benci kepada Anda. Karakteristik itu mungkin apa yang Tuhan cari yang akan dipakai untuk tujuan yang mulia. Mulai hari ini, pilihlah hanya julukan-julukan yang Tuhan taruh dalam hidup Anda. Mulai aktifkan, mulai perkatakan apa yang Tuhan katakan. Dan hanya apa yang Tuhan katakan tentang Anda. Hal yang kedua saudara, itu adalah huruf B. Yang mewakili tentang belief atau kepercayaan. Saudara, julukan apakah yang Anda percayai dengan begitu kuat sehingga mendominasi pikiran Anda? Riset para ilmuwan menyelidiki tentang perilaku manusia memberitahu bahwa pemikiran negatif yang melekat dan yang menimbulkan sebuah perasaan yang tidak enak itu ternyata dapat terulang dalam pikiran manusia sebanyak 600 kali sehari. Wow, banyak sekali saudara. Dan itu kemudian disebut sebagai pemikiran yang dominan. Dan pemikiran yang dominan ini yang mengendalikan perilaku seseorang. Sehingga orang itu mudah marah, sensitif, mudah tersinggung. Ada juga yang menghindari orang. Dan pada akhirnya, pemikiran dominan itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan Anda. Oleh karena itu, Anda perlu cek pemikiran-pemikiran dominan yang Anda miliki, apakah berasal dari firman Tuhan atau dari pendapat manusia. Berhati-hatilah dengan sebuah jebakan yang berusaha memasukkan pikiran yang dominan yang tidak sesuai firman. Contoh, ada pemikiran yang berkata seperti ini. Anda adalah satu-satunya orang di dunia ini yang mempunyai masalah ini. Nah, pada saat Anda percaya kepada kebohongan ini saudara, pada waktu Anda percaya sebuah kebohongan bahwa ternyata Anda ini cuma satu-satunya di dunia yang punya masalah ini, maka apa yang terjadi saudara? Anda akan merasa terkucilkan. Anda akan merasa kesepian. Tiba-tiba Anda akan merasa sunyi. Karena Anda merasa cuma Anda yang punya masalah ini di dunia.
Dan pengucilan dan kesepian itu saudara, ujungnya akan selalu disertai dengan frustasi. Ini adalah sebuah pemikiran-pemikiran yang salah yang perlu Anda lawan, yang perlu Anda tolak. Pemikiran kedua yang musuh berusaha berikan kepada pemikiran Anda biasanya seperti ini. Ada kata-kata, Anda akan selalu mempunyai masalah ini. Musuh akan memberitahukan kepada Anda bahwa situasi Anda tidak dapat diselesaikan, tidak dapat dibereskan, atau tidak dapat disembuhkan. Keadaan Anda tidak dapat diubah. Musuh juga akan memberitahu bahwa Anda tidak bisa berubah. Saudara, jika Anda mempercayai kebohongan ini, maka Anda akan mengalami kondisi putus asa. Harapan dan sukacita Anda akan dikuras habis di dalam diri Anda. Dan pada waktu harapan dan sukacita itu sudah terkuras habis dari hidup Anda, maka depresi akan mengisi kekosongan itu. Oleh karena itu, mulai berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan. Mulai mengatakan bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Pokoknya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anda harus mulai pegang firman Tuhan. Dan bagi Anda yang mungkin sedang menghadapi kondisi, mungkin keluarga Anda turun-temurun menderita depresi, dan mungkin itu juga terjadi dalam hidup Anda, apa yang Anda harus lakukan? Firman Tuhan berkata, sukacita Tuhan itulah perlindunganmu. Anda harus mulai berkata, ambil sebuah keputusan. The joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan itulah perlindunganku. Aku akan hidup dari sukacita Tuhan. Aku gak akan depresi lagi. Karena apa? Karena ada sukacita dari Tuhan yang menjadi perlindungan dalam hidupku. Anda harus memutuskan untuk mengubah pola pikir Anda. Dan jangan izinkan pemikiran-pemikiran negatif apapun yang akan menjungkir balikan masa depan Anda dan mendominasi pikiran Anda. Saudara, ini satu hal yang sangat penting. Ini satu hal yang Anda harus lakukan sehingga hidup Anda berubah. Orang dulu mengenal Anda depresi, Anda mulai berubah menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Sukacita yang dari Tuhan, itu adalah kekuatan Anda. Anda tidak ditentukan oleh apa yang terjadi kepada keluarga Anda turun-temurun. Karena apa? Karena Anda punya firman. Dan pemikiran firman itu saja. Anda mulai pusatkan pikiran Anda kepada firman. Dan firman Tuhan mengubah kepercayaan Anda. Dan mengubah hidup Anda. Saudara, mulai hari ini, belajarlah untuk mendetoks pikiran Anda dengan firman Allah. Dan lihatlah, hidup Anda akan berubah di dalam Tuhan. Kita akan melihat saudara, hal yang ketiga adalah huruf C yang mewakili consequences atau konsekuensi. Saudara, Anda perlu mengecek bagaimana reaksi Anda secara emosional dan perilaku Anda pada saat julukan itu muncul dalam pikiran Anda. Anda harus cek, Anda harus amati perilaku dan kebiasaan macam apakah yang dihasilkan oleh pemikiran dominan dan kepercayaan Anda. Saat seseorang memiliki pikiran yang diperbarui, kepercayaannya itu akan berubah. Kemudian perilakunya juga akan berubah, saudara. Tetapi saudara, pembaharuan pikiran itu juga bisa dimulai dari perilaku. Jadi pada waktu seseorang mulai mengadopsi perilaku-perilaku dan kebiasaan-kebiasaan yang berdasarkan firman Tuhan, maka kebiasaan-kebiasaan itu akan menciptakan karakter yang baru. Kebiasaan-kebiasaan itu akan menciptakan karakter yang baru dan karakter yang baru menciptakan jalan hidup yang baru. Dan kebiasaan yang baru itu dapat mengendalikan kepercayaan. Bahkan kepercayaan-kepercayaan negatif yang sudah lama Anda yakini, yang sudah lama Anda percayai,
itu bisa berubah dengan mengubah kebiasaan Anda. Bagaimana Anda bisa mengubah kebiasaan Anda? Anda bisa mengubah kebiasaan Anda dengan cara mengubah perilaku atau mengubah lingkungan pergaulan Anda. Sama dengan cerita dan kisah dari Maria Magdalena. Maria Magdalena setelah dibebaskan dari 7 roh jahat, sejak saat itu ia mengubah lingkungan dan pergaulannya. Maria ikut dalam pelayanan Yesus, bahkan ia ikut dalam perjalanan penyaliban Yesus sampai ke wafatnya. Maria Magdalena itu menolak julukan-julukan yang diberikan kehidupan kepadanya untuk tetap berada di dalam lingkungan dan hubungan pertama kali yang memberikan julukan itu kepadanya. Jadi dia ini menolak untuk berada di lingkungan yang sama. Dia menolak untuk berada di tempat di mana julukan-julukan negatif itu melekat kepada dirinya. Dan Maria Magdalena itu, ia mulai mengubah lingkungan dan hubungan-hubungannya. Dia mulai mengubahnya dengan sengaja. Firman Tuhan mencatat bahwa perempuan dengan masa lalu yang kelam ini, saudara, begitu ingin mengubah hidupnya, sehingga ia mulai bersahabat dengan Salome, ibu Yakobus dan Yohanes. Ia mulai berteman dengan ibu Yesus. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 19 ayat 25. Dan ia juga menjadi dekat dengan Yohana, istri Kusia, bendahara Raja Herodes. Hari ini kita belajar, saudara, bagaimana lingkungan dan hubungan dapat mengubah kehidupan kita. Memang untuk kita ini dilahirkan di mana, keluarga seperti apa, apakah keluarga yang kita tinggal ini harmonis atau broken home, berkelebihan atau kekurangan, kita nggak bisa pilih, saudara. Tetapi untuk Anda membangun hubungan dengan siapa, Anda punya pilihan. Anda juga punya pilihan untuk berada di mana. Di situ Anda juga punya pilihan, saudara. Hari ini kita belajar bahwa lingkungan dan pergaulan itu sangat mempengaruhi hidup Anda. Oleh karena itu, saudara, pastikan Anda memilih lingkungan dan pergaulan yang tepat. Pastikan Anda berada di tempat yang tepat. Pastikan Anda keluar dari situasi, kondisi, lingkungan yang memberikan julukan-julukan kepada Anda. Seperti Maria Magdalena, dia mulai berpindah kepada lingkungan yang baru. Dia mulai berpindah kepada sahabat-sahabat yang baru. Oleh karena itu saya mendorong Anda saat ini, kalau Anda ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Anda perlu komunitas. Anda perlu join CG atau connect group. Anda gak cukup hanya mendengar firman Tuhan. Tetapi Anda juga harus dibangun melalui hubungan dan lingkungan yang sehat di dalam hidup Anda. Karena lingkungan itu akan mempengaruhi Anda. Lingkungan yang sehat akan membentuk kepercayaan Anda. Dan lingkungan yang sehat akan mengubah pola pikir Anda, saudara. Menjadikan Anda sebagai pribadi yang baru. Menjadikan Anda sebagai pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara, jangan lewatkan apa yang Tuhan lakukan bagi Anda. Kalau Tuhan itu bekerja, kalau Tuhan itu melawat, kalau Tuhan sedang menggedor hati Anda, Tuhan itu serius dengan hidup Anda. Artinya Tuhan itu punya rencana yang luar biasa bagi hidup Anda. Tuhan itu punya rencana yang dahsyat bagi setiap Anda. Maria Magdalena itu, saudara, hidupnya berubah bagaikan malam menjadi siang. Begitu drastis, begitu luar biasa. Ia beralih dari berjalan di jalanan menjadi berjalan bersama Yesus. Ia beralih dari gelandangan, saudara, dari sebuah tempat, dari sebuah julukan wanita perempuan berdosa, menjadi seorang yang mengikut Yesus dan mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh. Ia beralih dari sebuah ikatan dosa. Ia beralih dari sebuah ikatan roh jahat menuju kepada kemerdekaan di dalam Kristus.
Ia pindah dari tekanan depresi menjadi sukacita dan kepenuhan. Ia berubah dari kejahatan menjadi dipenuhi damai, sejahtera, dan kasih. Saudara, perjalanan kisah dari Maria Magdalena, kita belajar apa yang menjadi masa lalu kita bisa diubah di dalam Tuhan. Tuhan sanggup mengubah Anda. Tuhan mau mengubah Anda. Dan percayalah, hidup Anda bisa diubah oleh Tuhan. Maria Magdalena ini bukan hanya dibebaskan Tuhan dari masa lalunya. Ia juga diberikan harapan dan janji akan masa depan. Tetapi lihat saudara, apakah janji Tuhan itu datang begitu saja dalam hidup Maria? Firman Tuhan memberitahu kepada kita di dalam Yohanes 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur Yesus dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Saudara lihat, firman Tuhan memberitahu kepada kita, setelah Maria Magdalena ini disembuhkan dari roh jahat dan kelemahan. Setelah ia mengalami pembaharuan hidup melalui hubungan-hubungan yang baru. Setelah ia melayani Yesus dan murid-murid Yesus dengan harta miliknya. Setelah semuanya itu, di ujungnya dia menemukan dirinya sendirian di kubur Yesus. Maria Magdalena menghadapi sebuah situasi. Segala sesuatu yang dipercayainya telah mati. Janji-janji Tuhan dan impian yang mengisi hatinya telah berakhir. Kepercayaannya yang baru seolah-olah ikut mati bersama-sama dengan dikuburnya Tuhan Yesus. Keadaan memaksa Maria untuk berhenti percaya. Keadaan memaksa dia untuk menyerah dengan keadaan. Karena pada kenyataannya Yesus memang mati. Mau apa lagi? Tetapi tunggu dulu saudara. Kita nggak tahu ceritanya ini nggak berakhir sampai di sini. Masih ada mujizat. Ternyata masih ada mujizat di tengah kekacauan. Yesus itu bangkit. Yesus itu bangkit saudara. Dan Yesus melihat Maria. Dan Yesus berkata, pada waktu Maria melihat Yesus, dia berkata Rabuni atau artinya guru. Bahwa Tuhan yang mati, di mana sempat pengharapannya hancur. Sempat sesuatu dalam dirinya mati lagi. Melihat Tuhannya bangkit dari kematian. Saudara, Yesus yang sama bangkit dari kematian untuk Anda dan saya. Karena itu pegang janji firman Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Saudara, Anda tidak perlu mengetahui segalanya. Bahkan mungkin tidak tahu tentang banyak hal. Tetapi sebuah keyakinan. Pastikan Anda mengetahui satu hal ini. Yakinlah bahwa Tuhan meneruskan pekerjaan yang baik dalam hidup Anda. Yakinlah bahwa Tuhan yang sama akan meneruskannya. Dan Tuhan yang sama akan memberikan impian yang baru bagi Anda. Tuhan yang sama akan melakukan mujizat di dalam kekacauan Anda. Dan Tuhan sudah ada di masa depan Anda. Oleh karena itu saya berdoa hari ini. Saudara, terimalah nama yang baru yang Tuhan berikan kepada Anda. Itulah nama Anda sesungguhnya. Itulah label Anda sesungguhnya. Anda bukan pecundang tetapi adalah pemenang di dalam Kristus. Anda bukanlah orang yang dikuasai oleh situasi. Tetapi Anda adalah menjadi orang yang berkuasa di dalam Tuhan. Terimalah nama Anda. Dan Tuhanmu dan Tuhanku
adalah Tuhan yang bangkit sebagai pemenang. Dan Tuhanmu dan Tuhanku siap untuk memberikan kepada Anda masa depan yang luar biasa. Masa depan yang gilang gemilang. Maria Magdalena sejak perjumpaannya dengan Yesus, hidupnya tidak pernah sama lagi. Yesus yang sama, yang mengangkatnya dari lumpur kota yang berdosa, mengangkat hidupnya dari julukan perempuan yang berdosa, memberikan sebuah pengharapan, memberikan sebuah kehidupan, memberikan sebuah damai sejahtera, memberikan sebuah kepastian tentang masa depan, dan membuat hidup Maria Magdalena tidak pernah sama lagi. Saya percaya di dalam Yesus Kristus, hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Hidup Anda akan diubah bagaikan malam menjadi siang. Hidup Anda akan diubah dari pecundang menjadi pemenang. Hidup Anda diubah karena ada Tuhan, Sang Pencipta itu di dalam diri Anda. Dia berfirman, dia mengucapkan, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup dan dia mau, dia mampu, dia mendampingi Anda. Mari kita bersukacita karena Tuhan berjalan bersama dengan Anda dan siap membawa Anda di dalam kemenangannya. Mari kita berdoa bersama, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur atas kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, kau diangkat dan dipulihkannya. Kau luar biasa ya Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, kau diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, kau diangkat dan dipulihkannya. Saatnya disediakan bagimu, kau diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku,
diangkat dan dipulihkannya. Saudara, letakkan tanganmu di hati. Saya akan berdoa buat Anda. Tuhan, Kau baik, Kau luar biasa. Saat ini biar tangan yang berlubang paku, tangan Tuhan Yesus, tangan dari Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, Kau menjamah setiap hati dari orang-orang yang Kau kasihi, dari jemaat-Mu ya Tuhan. Kau mengasihi mereka. Kau saat ini sedang memegang hati mereka, tangan mereka. Kau sedang mengubah. Kau melakukan perkara-perkara yang mujizat, yang tidak terjangkau oleh pikiran. Kau melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kau mengubah hidup setiap orang sama seperti Kau mengubah Maria Magdalena. Kau mengubah hidup setiap orang. Hidup mereka tidak pernah sama lagi. Hidup mereka berubah bagaikan malam. Dari malam kepada siang. Hidup mereka terang seperti rembang di tengah hari. Biar Engkau Tuhan memberikan pengharapan. Biar mulai hari ini mereka mulai hidup di dalam janji-Mu. Mulai memperkatakan apa kata-kata firman. Segala sesuatu yang mustahil pasti akan terjadi karena kuasa firman. Tidak ada yang mustahil dengan firman. Kau mengasihi mereka, Kau menjamah mereka, Kau mengubah mereka, dan membawa setiap mereka di jalan kemenangan yang Tuhan sudah tetapkan buat hidup setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar Roh Kudus menerangi hati kami dan membawa kami mengalami Kristus di dalam batin kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Engkau mencintai kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang termulia dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, saat ini angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang mati bangkit untuk Anda dan saya. Terimalah pengurapan yang baru, sukacita. Terimalah pertolongan, nasihat, urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan Anda, yang selalu ada di dalam hati Anda, membawa setiap Anda kepada penggenapan seluruh janji Allah. Rancangan Tuhan pasti terjadi atas hidupmu. Terimalah semua berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.